kelompok 6 untuk mata kuliah pemrograman visual di kelas X6F tahun 2026 ingin mempresentasikan tugas besar, yaitu membuat proyek sistem manajemen perpustakaan di SMA Negeri 100 Jakarta Timur. Untuk tampilan loginya seperti ini. Kita coba masukkan ID pegawai yang belum terdaftar. Nah, ketika kita masukkan ID yang belum terdaftar, akan ada informasi atau alert, ID atau email atau kata sandi salah. Nah, sekarang coba kita masukkan ID yang sudah terdaftar, tapi dengan password yang salah. Nah, sama resultnya, jadi dia tidak akan bisa masuk dengan password yang salah. Jadi harus dengan ID dan password yang sesuai. Kita masuk. Nah, berikut tampilan pertama ketika login berhasil atau sukses ya. Di sini ada informasi terkait dengan dashboard, informasi alert jika ada peminjam yang terlambat mengembalikan. Terus juga di sini ada informasi terkait jumlah total buku yang ada di database, kemudian jumlah anggota yang terdaftar, kemudian ada jumlah peminjaman yang sedang aktif, kemudian di sini ada informasi peminjaman yang terlambat dikembalikan. Di bagian bawahnya ada grafik terkait dengan informasi transaksi peminjaman berdasarkan tanggal gitu. Oke. Selanjutnya ada informasi terkait dengan buku yang paling banyak dipinjam. Ada 5 teratas di sini dan ada jumlahnya. Di sini ada Bumi Manusia, 3 pinjaman. Kemudian di sebelahnya ada informasi 5 peminjam teratas. Jadi siapa sih yang paling banyak meminjam? Di sini juga ada. Di sini Pak Wartono sebagai contoh, 3 pinjaman. Kemudian di sini ada informasi terkait dengan ketersediaan rak buku per blok gitu. Jadi karena ini perpustakaan fisik, jadi ada informasi terkait dengan ketersediaan dari masing-masing rak. Kemudian di sini ada informasi terkait dengan peminjam yang akan segera berakhir. Oke, selanjutnya di bawah bagian paling bawah ada informasi terkait dengan pegawai yang paling aktif melakukan atau melayani peminjaman kepada siswa dan orang lain ya yang ingin meminjam. Di sini sistem admin melakukan 15
kali transaksi pinjaman. Nah, yang terakhir di sini informasi dengan kategori buku. Jadi kategori apa aja yang paling banyak, kategori buku apa aja yang paling banyak dipinjam. Kalau di sini lihat ada kategori fiction. Oke. Untuk tampilan dashboard seperti itu. Lanjut ke data master. Di sini data master ada beberapa ya, ada data buku, data petugas, data siswa, data pinjaman, data pembalian, data rak. Mungkin saya coba ingin demokan ke data buku dulu. Di data untuk setiap data master harus bisa dilakukan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, mungkin saya coba demokan untuk create-nya. Pemrograman visual lanjutan 1. Listnya Latin, kategorinya teknologi, kode raknya kita masukkan, pilih dari salah satu yang sudah ada. Kemudian kondisinya kita coba yang new, kita simpan. Nah, sudah masuk. Untuk data yang barusan kita create, data bukunya oke. Nah, di sini langsung tergenerate ID buku secara otomatis. Yang judul yang tadi sudah kita masukkan, penulis, kategori teknologi, kode raknya, tersediaan available, kondisi, harganya masih 0. Mungkin nanti sekalian saya demokan untuk yang update-nya. Sekarang kita coba read dulu, kita lihat datanya. Nah, ini data yang tadi barusan kita input. Oke. Read-nya sudah, update sekarang. Kita coba update di harganya. Harganya misalkan kita buat 100.000. Kita simpan. Nah, di sini sudah terupdate ya. Nah, jadi untuk update-nya berhasil 100.000. Oke, sekarang yang terakhir adalah delete. Coba kita delete. Nah, di sini ada informasi terkait dengan kondisi penghapusan. Jadi kalau bukunya masih dalam proses peminjaman oleh siswa atau orang lain ya, jadi bukunya itu masih dipinjam, dia tidak akan bisa dihapus. Nah, ini karena kita baru create, jadi harusnya dia bisa dihapus karena belum dipinjam sama siapapun. Coba kita hapus. Nah, berhasil. Coba sekarang buku yang lain coba kita, karena nih misalkan statusnya on loan, kita coba hapus. Nah, tidak berhasil, tidak dapat dihapus karena bukunya masih dalam peminjaman. Jadi kalau mau hapus ya harus bukunya dikembalikan dulu baru dihapus dari database. Paling untuk yang database cukup database buku, kemudian data petugas. Ini saya coba ya, mungkin saya tambah pegawai baru. Fajri sebagai staf aktif, tingkat otoritasnya di level 1, 2, 3. Tingkat otoritas ini terkait dengan hak akses. Jadi ada beberapa hak akses. Ini saya coba tingkat 1. Oke, saya simpan. Nah, langsung masuk, berhasil. Nah, ID juga ID pegawainya terkreat secara otomatis. Di sini ada nama lengkap, staff, status.
dan di-create oleh siapa gitu, itu terlihat. Create sudah, sekarang read-nya kita lihat. Nah, ini data yang barusan kita input. Read-nya berhasil. Update, sekarang kita update, coba untuk update kita coba update namanya Fajri Agam. Kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk update-nya Fajri Agam, create, read, update-nya berhasil, tinggal yang hapus. Delete dari database. Nah, sama, karena di database-nya relational ya, jadi harus dipastikan data yang akan dihapus itu tidak berkaitan dengan data atau tabel yang lain. Nah, karena di sini Fajri baru saya buat, jadi dia belum pernah melakukan peminjaman kepada siswa atau guru yang lain gitu. Jadi harusnya secara sistem dia bisa dihapus. Coba, yes. Nah, terhapus. Ini juga bisa dihapus. Oke, nah sudah terhapus untuk data pegawai. Kemudian kita masuk ke data siswa atau data peminjam ya. Nah, di sini ada informasi juga terkait dengan status pinjamannya. Jadi kalau non itu belum pernah atau tidak sedang melakukan peminjaman, overdue ini telat ya. Terus kemudian kalau borrowing itu sedang meminjam. Mungkin saya coba tambahkan create, update, read, dan delete-nya. Ini mungkin saya coba nama lengkap Muhammad Pandu. Perannya sebagai student, sebagai murid. Statusnya aktif. ID-nya akan otomatis tergenerate. Periode keanggotaan 12 bulan. Kita simpan. Nah, ini langsung masuk, berada di paling atas. Create sudah, kita read. Nah, ini datanya. Sekarang kita coba update. Kita coba rubah namanya menjadi Pandu. Kita simpan. Nah, berhasil update. Kalau kita lihat lagi datanya, nah ini tadinya Muhammad Pandu, sekarang jadi Pandu. Create, read, update sudah. Terakhir adalah delete. Coba kita delete. Sama, karena ini baru dibuat, jadi harusnya aman untuk dihapus. Nah, berhasil, sudah tidak ada. Kemudian lanjut ke data peminjaman. Nah, kalau data peminjaman sebenarnya lebih ke report ya nanti. Nah, mungkin saya skip dulu untuk data peminjaman dan data pengembalian. Kemudian ke data rak. Data rak ini yang tadi ada pada saat di input di data buku. Jadi ketika kita mau input buku, itu akan muncul data raknya. Nah, di sini. Nah, ini populate dari database yang diinputkan di data rak gitu. Mungkin coba kita tambah rak ya. Kode rak.
misalkan A9 R3 S4. Bloknya Z, lantai 1, kapasitasnya misalkan 1000, kita tambah rak. Oke. Nah, ini ada di paling bawah. Berhasil ya. Create-nya berhasil, kita lihat. Nah, ini read-nya berhasil. Kemudian coba kita edit atau update. Kita rubah bloknya menjadi Y. Kita simpan perubahannya. Nah, ini otomatis berubah langsung jadi Y. Create, read, update sudah. Sekarang coba kita hapus. Ya, setiap hapus pasti akan muncul informasi atau alert terkait dengan relasi ke data yang lain. Jadi kalau dia belum ada data relasi ke data atau table lain, harusnya aman untuk dihapus. Nah, berhasil untuk dihapus. Ya, jadi ada 4 ya untuk data masternya. Kemudian sekarang masuk ke transaksi. Nah, di sini kita bisa transaksi untuk melakukan peminjaman. Mungkin saya demokan aja langsung. Jenis peminjamnya sebenarnya customer. Terus di sini bisa memasukkan datanya, dan datanya ini dipopuler dari data siswa yang di atas. Di sini misalkan Ahad, kita tambahkan bukunya, buku apa aja mau dipinjam, misalkan clean code. Kemudian kita tambahkan lagi jaringan komputer. Nah, ini jadi ada 2 buku yang coba kita pinjam. Di set periodnya 14 hari. Di sini ada denda pengembaliannya per hari itu 1000. Oke. Sini dibuat oleh admin. Nah, kita coba submit. Ada 2 buku yang dipinjam, clean code dan jaringan komputer. Coba kita pinjam. Oke. Nah, setelah berhasil, bisa dicetak reportnya atau buktinya. Kita simpan di download. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di nah, ini berupa PDF. Bukti peminjaman dipinjam oleh Ahad. ID-nya, kemudian bukunya ada 2, clean code, jaringan komputer. Pinjamannya selama 14 hari, denda perharinya 1000. Ya, untuk data transaksinya seperti itu. Kalau mau meminjamkan lagi ke siswa yang lain, bisa tinggal buat lagi. Kemudian coba kita data transaksi yang kedua adalah data transaksi pengembalian. Nah, di sini ada beberapa list yang bisa digunakan untuk data pengembalian ya. Jadi kalau lihat di sini ada status yang terlambat atau yang aktif. Nah, mungkin saya coba aja. Mungkin dari yang aktif dulu. Tadi Ahad ya. Ahad minjam, ada 2 di sini muncul.
clean code dan jaringan komputer. Ini saya coba kembalikan lagi. Karena tidak ada keterlambatan, maka denda keterlambatannya 0, biaya kerusakannya 0 juga. Kita proses pengembalian, kembalikan buku, ya langsung hilang di sini. Ini juga coba kita kembalikan, karena tidak terlambat dan tidak ada kerusakan, kita kembalikan. Ya. Nah, setelah pengembalian mungkin kalau membutuhkan bukti ya, bukti pengembalian bisa di save juga. Download. Oke. Bukti pengembalian yang terbaru. Nah, berikut contoh bukti pengembalian. Kembalikan tepat waktu, buku yang dikembalikan jaringan komputer, ada data peminjam, ada bukunya, ada data buku, ada data pengembalian, dan data denda atau pembayarannya. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang tepat waktu. Sedangkan kalau yang telat, nah ini kalau dilihat sudah jatuh tempo sebanyak 97 hari, karena keterlambatannya harganya 1.000 per hari, jadi 97 dikali 1.000, 97.000. Kita coba kembalikan proses pengembalian. Oke. Nah, sekarang cetak buktinya yang terlambat. Download. Ya, save. Oke, ambil 50. Ini yang terbaru. Nah, sini ada nama peminjamnya, Putri Anggra ini. Anggota buku yang dikembalikan ada buku panduan pertanian modern, terus detail pengembaliannya. Nah, ini denda keterlambatan 97.000 tadi. Ya, jadi untuk transaksinya ada 2, ada tadi yang pertama adalah transaksi peminjaman buku, kemudian transaksi yang kedua adalah transaksi pengembalian. Nah, di transaksi pengembalian ini ada 2 kondisi ya, jadi ada yang terlambat, ada yang tepat waktu gitu. Nah, di setiap yang terlambat akan ada denda per harinya berapa gitu, dan itu ditentukan dari pada saat melakukan transaksi peminjaman. Nah, di sini tadi ada jumlahnya berapa gitu. Ya, paling itu untuk data transaksi. Kemudian di sini ada report ya, atau laporan. Tadi laporan data buku, di sini kita create PDF, masuk ke download, dan save. Nah, ini report untuk data bukunya dan statusnya dipinjam, kondisinya juga semua lengkap. Kemudian itu data report untuk data buku, kemudian data laporan, data petugas, daftar petugasnya. Data petugas. Nah, ini karena ini sebagai contoh, ada lebih dari 50 ya data petugas.
report tugas, kemudian peminjam atau data siswa atau customer. Coba lihat student. Nah, ini data peminjam berikut dengan email dan membership expirednya atau berakhirnya keanggotanya di tanggal berapa. Ini data anggota. Oke. Kemudian ada laporan peminjaman. Nah, ini data yang seluruh data transaksi peminjaman. Jadi ada yang sudah statusnya dikembalikan, ada yang masih aktif. Kalau aktif berarti masih dipinjam gitu. Nah, terus ada yang yang telat. Ini juga ada di sini gitu reportnya. Ya, paling untuk presentasi demo tugas besar mata kuliah pemrograman visualnya saya cukupkan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.